Oke, anak-anak Ibu, bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan kita yang ke-6. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan mengenai bahan ajar yang kemarin Ibu bagikan ya, Nak ya. Nah, di sini Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu dari pembelajaran hari ini kamu dapat menentukan penyelesaian pertidaksamaan. Kali ini kita mengenai pertidaksamaan nilai mutlak ya, Nak. Nah, selanjutnya itu ada bentuk pertidaksamaan dalam kehidupan kita. Di sini ada mengenai air PDAM gitu ya. Mengenai air bersih. Jadi rata-rata jumlah air bersih yang didistribusikan oleh PDAM 2.500 liter per hari. Sedangkan tingkat kebocoran maksimumnya 25% dari air yang didistribusikan. Pertanyaannya di sini adalah berapakah kisaran jumlah air yang didistribusikan oleh PDAM. Nah, ini bisa diselesaikan dengan bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, di sini juga ada materi prasyarat. Nah, di sini Ibu jelaskan, langsung Ibu contohkan. Ini juga ada di bahan ajaran kemarin Ibu bagikan. Jadi ini pertidaksamaan linear saja, pertidaksamaan linear biasa. Jadi 2 dikurang 3x kurang dari x dikurang 6. Jadi cara menyelesaikannya adalah, nah seperti ini. Yang x ada x-nya dikelompokkan ya, seperti sebelumnya. Jadi di sini negatif 3x. Nah, dikurang x yang awalnya x di sebelah kanan pindah ruas ya. Biasanya kamu kenal pindah ruas. Dikurang x jadinya. Terus negatif 6 juga dikurang 2 yang awalnya 2-nya positif jadi negatif. Barulah dioperasikan dapatlah negatif 4x kurang dari negatif 8. Nah, dari sini. Nah, X jadinya lebih dari. Kenapa berubah jadi lebih dari? Karena ini negatif 4. Jadi dia sama-sama dibagi negatif 4. Jadi karena dia apabila dibagi atau dikali dengan tanda negatif, berarti tanda pertidaksamaannya berubah ya. Jadilah X lebih dari 2. Ini dia persepsinya. Nah, barulah kita masuk mengenai materi kita pertidaksamaan nilai mutlak. Kita lihat dulu konsep dan contohnya. Di sini ada contohnya, ada konsepnya. Nah, ada 4 yang perlu diketahui ya. Jadi ini lihat, perhatikan di sini, ini bentuk mutlaknya semua. Apabila dia kurang dari C, nah otomatis nanti penyelesaiannya seperti ini. Ya. Ini fx di sini adalah ini ax tambah b ya. Fx di sini adalah ax tambah b. Nah, jadi biar lebih jelas kita langsung lihat contohnya. Salah satu contohnya ya. Nah, di sini ada contoh. Contoh ketujuh. Dia kalau di bahan ajar itu ada 4 contoh. Tapi di sini Ibu jelaskan hanya satu saja. Tentukan himpunan penyelesaian, berarti sampai dapat himpunan ya. Pertidaksamaan dari mutlak 2x tambah 1 kurang dari 5. Nah, ini pakai bentuk yang pertama. Nah, kalau bentuk pertama ini kan yang tadi. Ax tambah b kurang dari c, berarti langsung saja. Yang di dalam tanda mutlaknya ini di tengah taruh 2x tambah 1. Baru di sini yang sebelah kirinya negatif 5, yang di sebelah kanannya 5. Baru dioperasikan supaya yang di tengah ini hanya tersisa 2x, maka seluruh ruas harus dikurang 1. Nah, ini yang negatif 5 dikurang 1, yang di dalam, yang di tengah tadi dikurang 1, yang 5 juga dikurang 1. Jadi semua ruasnya dikurang 1. Perhatikan, kalau dikurang 1, yang ini kan tadi tinggal 2x, yang ini juga min 5 kurang 1. Dapatlah min 6. Ini tadi tinggal 2x, 5 kurang 1 juga 4. Apalagi yang perlu dilakukan supaya yang di tengah tinggal x saja, maka perlu dibagi 2 ini. Berarti semua ruas dibagi 2. Min 6 dibagi 2, 2x dibagi 2, 4 dibagi 2.
Sehingga yang di tengah ini tinggal X saja. Jadi itu tujuannya supaya yang di tengah jadi X saja. Berarti ini min 6 dibagi 2 min 3. Ini juga tinggal X saja. 4 dibagi 2, 2. Ini dia kan seperti tadi. Jadi X lebih dari min 3 dan X kurang dari 2. Bagaimana menulis himpunan penyelesaiannya? Nah, seperti ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih dari min 3 dan X kurang dari 2. X-nya anggota bilangan real. Nah, ini dia tadi. Sudah ada contohnya ini di bahan ajar. Kita lihat contoh 8 ya. Contoh ke-8. Nah, yang ini yang bentuknya yang X tambah 2 lebih dari 2X. Yang ini kalau sebelumnya di sini hanya bilangan, nah di sini ada X-nya lagi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, dirubah jadi nih. Perhatikan di sini tandanya X tambah 2. Di sini kan tandanya lebih dari. Nah, berarti yang pertama kita tulis juga lebih dari. Positif. Nah, jadi ini. Terus baru buat atau, ini kan bentuk yang kedua ya. Baru, yang keempat. Tadi dari bentuk umum tadi kan ada 4 ya. Nah, ini ataunya baru X tambah 2 kurang, terus negatifnya. Oke, jadi, nah baru dioperasikan, yang X dikumpulkan dengan X, berarti ini X-nya turun. Terus ini kan 2X, pindah ruas jadi negatif 2X. Lebih dari, nah satunya juga tinggal turun. Nah ini 2 juga tambah 2 jadi pindah ruas jadi negatif 2. Yang ini, berarti X tambah 2 kurang dari ini dioperasikan ke dalam dulu. Negatif kali 2X, negatif kali 1. Jadilah negatif 2X kurang 1. Terus setelah itu kita lanjutkan. Nah, ini tadi X dikurang 2X dapatnya negatif X. Lebih dari min 1. Ini ya, 1 dikurang 2 sama dengan min 1. Yang bentuk yang keduanya yang sebelah kanan, yang ini, yang bentuk keduanya itu adalah X ditambah 2X kurang dari negatif 1 dikurang 2. Jadi ini bisa jadi 3X, yang ini jadi negatif 3. Oke, kita lanjutkan. Nah, kenapa ini jadi berubah tanda seperti tadi? Apabila dia dibagi atau dikali dengan negatif, maka dia berubah tanda. Ini kan supaya X-nya jadi positif, maka perlu dikali negatif lagi. Karena dia dikali negatif, makanya dia jadi berubah tanda seperti itu saja. Jadi yang awalnya lebih dari, jadi kurang dari 1. Atau, nah ini tadi kan seperti Ibu bilang 3X kurang dari min 3. Jadi tinggal kita kerjakan yang sebelah sini saja lagi. Ini sudah selesai, sudah dapat X kurang dari. Nah, yang ini X. Nah, ini dibagi 3. Dibagi 3. Ini kan jadinya dibagi 3 ya, awalnya kali 3. Jadi dibagi 3. Tidak perlu berubah tanda. Karena dia hanya dibagi 3, kecuali dia dibagi negatif. Di sini ada negatif. Baru dia nanti berubah tanda. Oke, berarti ini negatif 3/3 itu adalah sama dengan negatif 1. Oke, berarti dapat di sini 2 penyelesaiannya. Kita uji di garis bilangan. Manakah yang memenuhi? Jadi, nah, di sini sudah ada garis bilangannya. Tadi X-nya kurang dari 1, berarti kita ambil dulu 1. Nah, 1 ini kenapa bulat kosong? Karena di sini tidak ada sama dengan, tidak ada tanda sama dengan. Seandainya nanti X kurang dari sama dengan 1, otomatis ini bulat penuh ya. Tapi ini karena tidak ada tanda sama dengannya, berarti bulat kosong. Ini dia 1. Oke, kita kasih dulu tandanya, batasnya. Baru dia kurang dari 1. Berarti kalau kurang kan arsirnya ke sebelah kiri. Kalau dia lebih arsirnya ke sebelah kanan. Berarti ini karena kurang, Ibu arsir ke sebelah kiri. Terus atau X kurang dari min 1. Kita buat lagi ini min 1 tadi batasnya. Kita batasi. Nah, kurang dari min 1 ya. Kurang dari min 1. Berarti lagi-lagi
ke sebelah kiri kan. Nah, jadi Ibu arsir ke sebelah kiri. Mana yang diarsir kedua-duanya, yaitu yang X kurang dari min 1. Oke, berarti inilah penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian sama dengan X di mana X kurang dari min 1 dan X anggota bilangan real ya. Nah, kita lihat lagi. Ini yang berdasarkan masalah air tadi. Nah, ini kan identifikasi masalahnya berdasarkan PDAM tadi ya. Ibu rasa tidak perlu Ibu bacakan. Kemudian di sini kita akan memunculkan pertanyaan. Di sini berarti berapakah kisaran jumlah air yang didistribusikan oleh PDAM? Nah, baru informasi yang kita peroleh. Nah, di sini yang pertama, kisaran air yang didistribusikan kita misalkan sebagai X. Yang ditanya ya, berarti yang ditanya kita misalkan sebagai X. Kemudian rata-rata, ini yang diketahuinya, rata-rata jumlah air yang didistribusikan itu kita ketahui itu 2.500 liter per hari. Terus, nah ini tadi yang tingkat kebocoran di informasi itu hanya kita diberitahu 25%. Nah, jadi di sini kita cari 25% dari 2.500 itu berapa? Dapatnya 625 liter per hari. Barulah kita buat bentuk matematikanya bagaimana. Tadi ada kata maksimum di kalimat di permasalahan. Berarti maksimum itu artinya tidak mungkin lebih dari kebocoran tadi. 625. Maka kita gunakan tanda kurang dari sama dengan. Jadi maksimumnya 625. Sehingga bentuk matematikanya jadi mutlak dari X dikurang 2.500 kurang dari sama dengan 625. Barulah kita gunakan konsep pertidaksamaan nilai mutlaknya. Nah, seperti ini. Ini kan tadi pertidaksamaan nilai mutlaknya seperti ini. Nah, langsung saja pakai konsep yang pertama ya. Dia kan ada 4 konsep tadi. Nah, ini konsep yang pertama. Berarti langsung di sebelah kirinya negatif 625. Terus X dikurang 2.500 kurang dari sama dengan 625. Oke. Nah, lalu apa yang dilakukan agar yang di tengah tersisa X saja? Berarti yang awalnya ini dikurang 2.500 harus ditambah 2.500 supaya tinggal X-nya saja. Artinya semua ruas ditambah 2.500. Nah, ini dia setelah ditambah. Jadi negatif 625-nya ditambah 2.500. Yang ini juga di ruas tengah ditambah 2.500. Sehingga tinggal X-nya saja, karena ini kan habis. Ini juga 625 ditambah 2.500. Nah, berarti dapatlah hasil akhirnya X lebih dari sama dengan 1.875 dan X kurang dari 3.125. Nah, itu himpunan penyelesaiannya dapatnya seperti tadi. X di mana X lebih dari sama dengan 1.875 dan X kurang dari 3.125 dan X termasuk bilangan asli. Sehingga kisaran air yang didistribusikan PDAM itu terletak antara 1.875 liter sampai 3.125 liter per hari. Sudah ya, Ibu. Harap anak-anak Ibu paham. Kita lanjutkan dengan kita asinkron di Google Classroom. Seperti biasa, boleh bertanya jawab di forum diskusi apabila tidak paham. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan kerjakan LKPD-nya. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.